ada cerita Nahdlatul Ulama melawan pemerintah. Jangankan hal itu, mengkudeta nggak pernah. Organisasi yang kita jalani sanadnya jelas, sanadnya nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama, wabil khusus hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Azim Khalili, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Sebastian Komol Ja'akin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Manan Kiai Haji Fakhrul Razi Zubair, Sebastian Komol Ja'akin, segenap pengurus PCNU Kabupaten Bangkalan, baik Syuriah maupun Tanfidiyah, wabil khusus Wakil Rais Syuriah PCNU Bangkalan Kiai Haji Syarifuddin Damanhuri, Katib Syuriah PCNU Bangkalan Kiai Haji Thayyib, Sekretaris PCNU Bangkalan Kiai Haji Khumron Maula, juga Sebastian Komol Ja'akin Kiai Haji Nasi Askhol. Beliau Wakil Ketua PCNU Bangkalan non aktif atau cuti, karena sudah ada edaran PBNU pengurus PC yang acalek. Nika petuh non aktif cuti, berhubung ke nasih nika caleg apa? Oh, Nasdem untuk provinsi, jadi harus ada surat non aktif melen luas seragam. Jadi datang ke Polosen Eka alhamdulillah hadir. Juga dan sedajah para pengurus MWCNU Kecamatan Arosbaya, baik Syuriah maupun Tanfidiyah, wabil khusus Rais MWCNU Arosbaya Kiai Haji Muhammad, dan sedajah jajarannya, juga dan Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Arosbaya Kiai Mazin beserta seluruh jajarannya, para pimpinan dan pengurus lembaga se-MWCNU Arosbaya, juga dan sedaja pengurus ranting NU se-Kecamatan Arosbaya, baik Syuriah maupun Tanfidiyah, sedaja Sebastian Komol Ja'akin, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Camat Kecamatan Arosbaya, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, sedajian Sebastian Komol Ja'akin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, nika diseklopain seluruh pimpinan Banom NU sing kalau katanya nak bener bengkir Banom NU, baik Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU dan IPP NU, Ansor kepain. Setuju nahi, poros Sebastian Komol Ja'akin. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan pelantikan seluruh pengurus baik MWCNU, lembaga dan ranting. Moga-moga giat dan semangat di dalam menjalankan segala amanah program organisasi
Para hadirin sejenis sebetan kaum muljakin, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi didirikan oleh para aulia illah dan sudah dipagari betul. NU dengan segala rintangan yang dilaluinya hingga sekarang menjadi sebuah organisasi yang tak tergoyahkan karena memang sudah dipagari. Pagari kelabalia jabar ya kohar arte pon mon en unatibi tahu sakabate orang en unanika saya perlu di kebatere. Maka untuk hal ini semua kita sebagai generasi santreh dari para ulama-ulama, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama, harus tetap semangat, peduli, mensyukuri atas jasa-jasa beliau yang telah mewariskan sebuah langkah yang tidak hanya bermanfaat di Indonesia tapi juga bagi dunia. Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi di dunia yang berperan aktif di dalam mewarnai, memahami apa itu Islam di dunia. Kalau di daerah atau negara lain, ini atas nama negara di dalam mendefinisikan, di dalam menjelaskan apa itu Islam. Tapi hanya di Indonesia, organisasi yang bersuara dan mewarnai apa itu Islam rahmatan lil alamin. Organisasi besar lengkap dengan berbagai perangkatnya, bahkan bansernya ribuan. Tak kalah di TNI ada cerita Nahdlatul Ulama melawan pemerintah. Jangankan hal itu, mengkudeta nggak pernah. Makin lengkap perangkatnya. Kenapa? Karena memang Nahdlatul Ulama dibentuk oleh para aulia illah di dalam rangka membangun tatanan kehidupan baik secara nilai-nilai agama maupun tatanan sosial kemasyarakatan. Masa tega pas merosak Roman TV? Nah, maka dari itu kita harus pahami betul, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama harus mampu merenungi, menghayati apa yang menjadi niatan para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan kaula sering menyampaikan bahwa Al-Quran 30 juz penegah, 3/4 berisi sejarah, hanya 1/4 yang berisi tentang aturan, agar supaya manusia mampu memahami apa itu pola kehidupan. Pola kehidupan ini sudah ada semenjak adanya alam ini sampai kiamat. Dari pola kehidupan kita meneliti apa yang muncul dari pola kehidupan itu berbentuk kode-kode.
Kalau sudah kita ketahui kodenya, maka kita selaraskan dengan diri kita, potensi kita. Melalui Al-Quran 3/4 berisi sejarah agar kita mampu memahami bagaimana dampak atau manfaat dari berbagai perilaku, menyikapi keadaan dan lain sebagainya. Ini saya kocak pola kehidupan. Lokoman aube saja pola kehidupan mereka. Maka ketika dunia berubah dari sistem monarki kerajaan berubah ke negara bangsa, mon lambe mencaplok daerah lain, nikah ada protesen. Tapi ketika negara atau dunia ini berubah jadi dari era tersebut menjadi negara bangsa, ini yang dipikirkan oleh para ulama-ulama kita. Sehingga membentuklah sebuah langkah yang dimulai dari mengasah potensi. Syekhona Khalil sering kita dengar kisahnya terkait dengan langkah beliau di dalam mencetak atau mendidik dengan konsep base project. Sekarang semakin menega kan pendidikan modern, sekolah modern. Ini sekilo masuk sekolah, anak-anak didik ini dites IQ-nya, dites kecerdasannya, dites karakternya, dites sifatnya seperti apa, bakatnya kemana. Lah Syekhona Khalil ini kan ambal ampun lah dari kah ken bijenah napa kelaban isyarah kimaksum lasem ekorong bi korong ajem warek jago coba datang Hasyim Asy'ari itu buakin macan dari coba. Ini semua dilakukan dalam rangka mengasah manusia berdasarkan potensi yang dimiliki, sehingga sudah terbentuk, terasah dengan bagus. Maka oleh Syekhona Khalil dikonsep sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah langkah terorganisir. Notok lekas bagaimana dengan potensi-potensi yang bagus. Santri-santri beliau dikonsep dengan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Benar al-muslim lil muslim, tapi al-mu'min lil mu'min. Mon muslim benar kan kilo tentu berkualitas, tapi ketika sudah al-mu'min berkualitas, sudah diasah sedemikian rupa kualitasnya oleh Syekhona Khalil, ini dirangkai menjadi satu kesatuan seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling topang menopang. Ibaratkan bangunan mereka pada pondasi, pada tiang, pada dinding dan lain sebagainya, dengan sebuah teknis yang sangat hebat ketika itu. Bahkan sekarang menjadi rujukan bagaimana organisasi itu berjalan dengan bagus. Bagaimana Syekhona Khalil hanya memberikan sebuah isyarah karena para santrinya sudah terasah zahiran wa batinan. Cokokkan isyarah dari Syekhona Khalil ke Hasyim Asy'ari, ke Hasyim Asy'ari ampun faham sehingga dalam itu Hasyim Asy'ari menjabarkan menjadi konun asasi. Dari konun asasi ini dijabarkan menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga.
yang setiap muktamar dikaji kembali, tapi dirubah hanya terkait dengan teknis pelaksanaannya, asasnya tidak berubah. Artinya kenapa? Organisasi yang kita jalani sanadnya jelas, sanadnya nyambung. Bagaimana Syekhona Khalil mengkonsep sedemikian rupa, jadi ayat saya pareng agenda Qasim Asy'ari ini kebenar jimat, tapi adalah sebuah konsep bahwa untuk menyatukan dari berbagai perbedaan yang ada, potensi yang berbeda-beda itu, cari titik temunya untuk dijadikan atawakkau 'alaiha. Jadi kutipan ayat yang disampaikan oleh Syekhona Khalil ini kebenar kornyabe, tapi di situ tersirat makna sebuah konsep yang sangat bagus, bahwa untuk menyatukan dari perbedaan yang ada, berbagai pesantren yang beda-beda kurikulum, berbagai pesantren yang berbeda-beda fan atau keahlian keilmuannya, cari titik temunya, maka ditemukanlah bahwa seluruh ulama pesantren pasti dalam rangka mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah jadikan asas untuk dijadikan pedoman pegangan agar tegak berdiri. Ini pula yang dijadikan landasan, dasar, konsep di dalam membentuk negara, menyatukan seluruh agama dan suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Cari titik temunya, maka ditemukanlah nilai-nilai yang terangkum dalam susunan Pancasila. Hal ini yang dijadikan atawakkau 'alaiha, pedoman pegangan agar tegak berdiri. Konsep penekah yang harus kita pertahankan di era sekarang, di era global, di era tanpa sekat, tanpa batas, seluruhnya kelihatan, seluruhnya kedengaran, sehingga terkadang manusianya bingung ariyah atau ra'asekamah. Kalau dulu awal-awal didirikannya Nahdlatul Ulama, karena nyambung dohiron wa batinannya, tak usahnya banyak detail, tak usahnya banyak keterangan, langsung nyambung. Kipada Nabi orang nega, contohnya gadeng beda apa orang ini kemon atau karan mak atau what? Kenapa orang marah itu kok berteriak, sedangkan dia itu enggak jauh dan tidak tuli. Oh pengelok tengel buntet, tapi apa ma'atuat. Kenapa kalau orang marah itu berteriak? Karena yang jauh bukan telinganya, yang jauh adalah hatinya. Tambah jauh hatinya, tambah keras teriaknya. Semakin kesekotu bangun adalah sambungan batin. Asahan dohir, saya yakin orang-orang sekarang terpenter saja. Nah boleh dengan adanya sarana teknologi canggih, konten pengetahuan, sumber pengetahuan untuk mencerdaskan otak, pengetahuan dan lain sebagainya, semakin menegak gampang teroo ning cara napa ning YouTube badah. Lewat teori namanya mesin AI, kecerdasan buatan, apa yang kita butuhkan untuk mencari jawaban, semuanya ada. Tapi serepot semakin penegah nyambung beten. Makanya tidak heran ada sebuah ungkapan, sehebat apapun
pembangunan itu dilakukan jika tidak diimbangi, tidak diisi dengan nilai-nilai agama dan etika, ini akan menjadi perusak. Kemudian semakin penegak rotib Syekhona Khalil anapah ma'ipublis. Rotib Syekhona Khalil sudah nyebar bahkan hampir seluruh Indonesia. Ini dalam rangka nyambungagin betende Syekhona Khalil agar supaya dapat terteguhkan kembali, karena secara alami lamun umur 100 tahun ini butuh yang namanya pembaharuan. Bela bari PCNU Bangkalan di dalam musker pertama pakai tema Tajdidul Harokah, kesemangki aki tema ini kenasib Tajdidul Harokah An-Nahdiyah di abad kedua NU, agar supaya kita mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang baru ini dengan tidak melepas atau membuang konsep dasar atau manhaj. Tajdidul Harokah menikah pada tajdidun nikah, nganyaren nikah. Orang nganyaren nikah ini kan malah semangat boleh, nggak nyaran-nyaran, tapi tetap binin nikah. Mon nikahul jadid lain, mon nikah jadid ini kan berarti di orang bini lain. Loh ini kebenaran karo semangat dan menikah. Jadi tajdidul harokah, tajdidul nikah ini kepada artinya sepekun in nyaren dalam rangka kenapa? Dalam rangka mempertimbangkan, perhatikan situasi. Nah semakin nikah di era digital, di era yang serba canggih, ini butuh yang namanya pembiasaan, pengadaptasian. Maka pengurus Nahdlatul Ulama di dalam menjalankan segala amanah ini harus betul-betul memahami yang namanya perjalanan organisasi. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan sebuah istifham, pertanyaan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian tidak melihat, mengkaji, mempelajari? Karena kalau kita faham dalam diri kita, kita akan memahami alam. Maka terkait dengan menjalankan organisasi, lebih sampean penega mon urusan modal pengetahuan, saya yakin panjenengan lebih-lebih saya teman monduk modal pengetahuan teori dan lain sebagainya, saya yakin full. Tapi ketika menghadapi praktek di lapangan terkadang menjadi sebuah kebingungan, bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini keseluruhnya seimbang. Sampai neng Al-Quran mereka neng ayat ketiga dari surat Tabarok Al-Muluk, ayat keduanya kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala terjakin mati ban odi lengkap dengan berbagai skenario nya, dengan ceritanya kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua siapa yang paling bagus tindakannya di dalam menghadapi kenyataan hidup. Ayat selanjutnya Allah Ta'ala memberikan gambaran, allati khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah Ta'ala tak agung nangku ngabri gambaran langit petong tingkat ne kesejenak simetrik cang orang mangken sejenak nyiku cang tokang
ada selok nyiku, ada serta, ada selok padas dojona, bahkan tanpa tiang seluruhnya nyiku simetrik. Gak ada yang cacat sedikit pun. Naponekan betul lebih sampean menegah. Artinya Allah Ta'ala ada di alamnya keseimbang. Maka ketika dalam diri kita ada yang tidak seimbang, contohnya lebih sampean beraktivitas tapi ternyata tenaga kurang, lemes, maka secara otomatis badan kita akan berikan pesan esareh napas lo seimbang. Ternyata tabu amonian cukup lapar. Walau tidak nasi lagi. Jadi ini pun. Oh tambah tabu amonya punten. Tapeh mata berkunang-kunang. Oh ini berarti korang dere. Ada kopi. Antok ternyata. Nah, dari penekes secara otomatis badanku lebih sampean akan berikan pesan ada yang tidak seimbang. Dari tanda-tanda yang ada inilah kita akan terdorong untuk menyeimbangkan diri. Montabu saamonye, maka dorongannya adalah agar supaya makan. Dari dorongan temoh tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan, dari dorongan mencapai tujuan ini butuh strategi. Mau nang Roma nih, mau nang Roma, mau compo, tabuk lapar, maka entar ke dapur. Ternyata nang dapur ada nasi marken nebine tepang muslimaden, kilo amasak. Maka kita harus berstrategi entar ke baru untuk makan. Tapi enggak kotunya besek sebab menurut besek lo oleh kotu beleh mulai di besek autang nek kepun mon otang lo toman mon otang lah pesak lo kena beli otang oleh itu kan baru. Ini namanya strategi dari dorongan di dalam memahami keadaan apa yang tidak seimbang akan ditemukan tujuan. Untuk mencapai tujuan butuh strategi. Sebab pun ada strategi ini kenyamanan ngelapain kenapa mano ngabeng ken karo andi ngenangen tapi tak oneng carana akhir lo sampai ke tujuan. Bedah orang sudah ada pesan jek nang bedena peneka bede setas ember tabung lapar tapi tak dar sadar etorot aktivitas dilanjutkan akhirnya sakit emah sakit akhir lo bisa beraktivitas. Apa hubungannya dengan organisasi? Kita tahu bahwa di zaman semangken lembaga pendidikan berkembang pesat, pondok berkembang pesat, tapi terkadang kita lihat tidak berbanding lurus dengan keadaan masyarakat yang akhlaknya tidak meningkat. Ada yang tidak seimbang antara perkembangan lembaga pendidikan dengan hasil dari pendidikan tersebut. Sampai berdeseng ngocak akhir mon satre lambe mon orang lambe cek bi setia dan lain sebagainya. Lani karena ampon dae pangki detade. Maka butuh kesadaran kita untuk menyeimbangkan keadaan itu bahwa manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan, kualitas pendidik dan lain sebagainya butuh untuk diperbaiki. Ini ketujuan carana dan ini strateginya melen beda musyawarah kerja
musyawarah kerja untuk menentukan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang pada orang kan ngalah pas dari mereka setero pas fokus ya alako dari maksudnya ya pokoknya alako. Nah dari penekah akhir apa? Ini kesekocak turun amal. Hadis Kanjeng Nabi kan badal hadis wa yahluku akhiruha bil khirsi wa tulil amal. Di antara penyebab rusaknya umat adalah sebab tulul amal. Tulul amal penegah cangreng Madura lan jengkrena alias angan-angan kosong. Angan-angan kosong ini muncul bukan tanpa sebab. Sebab apa? Seluruh keputusan Allah Ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya pasti disesuaikan dengan alur kehidupan dunia. Sekocak sunnatullah. Maka ketika manusia di Allah Ta'ala parengin kemudahan alat sekocak teknologi menegak, ini terkadang manusia lupa terhadap kemampuannya, lupa terhadap keterbatasannya. Bener neng kau sekolah be, cek apa senah, kenang lakone. Semakin di era global, di era dunia dalam genggaman, kapi eketela, kapi ekedi, orang bingung. Saya baca secara langsung live kejadian neng Jakarta, kejadian neng Sumatera, kejadian neng Palestina, tapi kemampuannya tidak diukur. Akhirnya kenapa? Seekrena urusan Jakarta, seekrena urusan Sumatera, respeje TV tak ekrena sama sekali. Ini kesekocak tulul amal. Lanjeng krena alias angan-angan kosong dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh terkait sikap kita, langkah kita di dalam membangun peradaban di era semakin peningkat. Maka ngereng dan setuju pengurus Nahdlatul Ulama NU peneka kerja di para ulama bentuk serius beliau di dalam membentuknya. Butuh proses yang begitu lama agar supaya kita ke depannya di dalam menjalani kehidupan penegak tak sampai rugi, baik rugi monggo agama maupun bangsa. Maka NU secara nasional, PBNU untuk percepatan tajdidul harokah, refresh nganyaren neka agabai langkah ekocak nyamana GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Neka mungkin sekitar 2 tahun lagi artinya umur 2 tahun karena nek ad hoc bentuk satgas ini percepatan. Kita dituntut untuk mengimbangi keberadaan mangken, dituntut bergerak cepat. Di sisi yang lain kita dituntut untuk membangun organisasi ke dalam. Sebab isyarat Syekhona Khalil jelas ketika Syekhona Khalil mengutip ayat qala alqiha ya Musa falqaha faidahya hayatun tas'a qala khudha wa la takhaf. Ketika bergerak neka kola khudha wa la takhaf, teguh benjak takut. Artinya pengelolaan organisasi secara menyeluruh ini kudu kuat. Nah semakin kelaben bingung menusah ngadepin zaman ini keterkadang antara PB dan MWC, PB dan PC ki ada debat kadang
dia masih teguh. Sedangkan konsep atau manhaj saya bangun berdasarkan isyarat Syekhana Khalil, qala khudha wa la takhaf. Kalau itu sudah keputusan organisasi dari atawakkau alaiha genda mereka, ini maka menjadi sebuah pedoman bersama. Lejek ibadah ekeran setuju lo setuju. Al muslimuna ala syurubihim, hadis mereka. Maka secara organisatoris kadang semangken di tahun politik kan identik kan dinon berjagoan dari ketum tunggu rois am melempar tongkat. Kemana tongkatnya dilempar? Bener tongkat pula rois am. Kenapa sampai sekarang kok masih belum? Karena konsolidasi organisasi masih belum valid secara terang-terangan. Sebab sampai pada saat tanya Akid, NU ini posisinya apa? Netral apa tidak? Dia jawab, NU bukan penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu, ya harus netral. NU karena bukan penyelenggara pemilu, ini bukan masalah netral tidak netral. Tapi persoalannya ketika dilempar tongkat ini, apakah mampu qala khudha wa la takhaf? Kira Islam bola dan sebagainya nikah pas ibu-ibu ya njok ponororia. Beda nasi kalau dan lain sebagainya. Kalau bingung. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menentukan arah. Melan semangken ke saya kocak sorotan di judul harokah. Bagaimana satu komando dari atas sampai ke bawah sampai ke ranting. Mon kilo bisa qala khudha wa la takhaf. Jangan harap sanu'iduha siratahal ula. Nah, konsep seperti ini yang harus kita ingat kembali, kita pikirkan bagaimana menjalankan organisasi di tengah definisi yang begitu bagus. Maka butuh kepedulian kita. Tidak hanya di dalam urusan ubudiyah, tapi juga muamalah. Bagaimana sosial kemasyarakatan, baik itu ekonominya, pendidikannya, dan lain sebagainya, betul-betul seimbang dengan keadaan sekarang. Bagaimana teknologi yang canggih, ilmu pengetahuan yang begitu maju, mudahnya mendapatkan budaya materi, ini kok kelihatannya tidak seimbang dengan kebutuhan rohani, sehingga ribadi kan sempat berviral penegak TikTok ajoget nang makbar. Ini bukan salah siapa, tapi salah kita bersama. Karena anak-anak kita generasi Z, saya kocak generasi Z penegak, pikirannya begitu cepat. Ini kalau tidak ada kepedulian dan kesadaran kita yang diajarkan tentang nilai-nilai agama, tidak bisa kita salurkan, kita bisa ajarkan kepada generasi Z, ini akan menjadi pertanyaan besok dengar kiamat. Bahkan ancamannya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Cetak dolim kening adab kiyah. Karena tidak hanya kepedulian itu harus memperhatikan bagaimana dorongan, strategi, dan tujuan. Itu hanya bisa tercapai dengan gerakan langkah-langkah organisasi yang bagus. Maka ngereng pelantikan ini menjadikan sebuah momen start untuk kita melangkah berorganisasi yang bagus sesuai dengan manhaj, konsep dasar, bahwa dasar itu diajarkan, dimandatkan oleh Syekhona Khalil di dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan baik secara agama maupun bangsa. Melenah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dengan perangkat organisasi pemerintah Indonesia ini kepada
NU pada Banser, negara pada TNI Polri, NU pada lembaga pendidikan, negara juga pada departemen pendidikan, semuanya sama, hanya beda di dalam peranan. NU adalah sosial kemasyarakatan, keagamaan, membangun jiwanya, mengedukasi, pemerintah membangun badannya, membangun infrastruktur sehingga betul-betul tercapai di dalam menjaga nilai agama dan bangsa di Indonesia. Sekak dintoh dari badan kalau tak langkong yon seporah. Moga-moga dan berpanjenengan sedaya kenging syafaat Kanjeng Nabi, kenging syafaat para muassis Nahdlatul Ulama dalam tetap berkhidmah, bersemangat, jangan kendor, tetap kita bangun kesadaran kita untuk memahami bagaimana menyeimbangkan keadaan ini dari sisi agama dan bangsa. Sekali tomator, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.